dengan sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib yang rela berkorban, mempertaruhkan nyawa demi membela Rasulullah. Bagaimana kisahnya tentang Ali bin Abi Thalib? Mari kita saksikan Kak Dwi mengisahkan cerita tentang Ali bin Abi Thalib. Selamat menyaksikan. Semua harus membawa senjata. Kita akan kepung rumahnya Muhammad. Begitu kata Abu Jahal. Kapan? Abu Jahal itu sudah kesel sama Rasulullah SAW. Kesel kenapa? Semakin hari di kota Mekah orang-orang semakin bertambah yang masuk Islam. Bukan cuman anak muda, orang tua bahkan anak-anak juga pada masuk Islam. Kenapa? Karena dakwahnya Rasulullah SAW. Maka kemudian Abu Jahal mengumpulkan seluruh pemuda yang ada di kota Mekah untuk mewakili suku-suku di antara mereka. Semuanya wajib membawa senjata. Kita akan kepung rumahnya Muhammad. Jangan sampai dia pergi meninggalkan tanpa pengawasan kita. Kita pastikan dia malam ini terbunuh. Wah, suasana sangat genting. Tapi Abu Jahal bilang, jangan sampai informasi ini sampai ke telinganya. Pokoknya malam ini dia harus kira-kira begitu Abu Jahal tuh. Ternyata memang kaum muslimin waktu itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Makkah, hijrah ke kota Madinah. Semuanya sudah meninggalkan. Para sahabat termasuk sahabat mulia Umar bin Khattab juga sudah meninggalkan kota Makkah. Bahkan dia satu-satunya yang berani meninggalkan kota Makkah secara terang-terangan. Tinggallah beberapa orang, diantaranya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa kaum muslimin yang belum berangkat untuk meninggalkan kota Makkah. Ternyata teman-teman, berita itu akhirnya bocor juga, sampailah ke telinga Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bertemu dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kita akan berangkat malam ini. Betapa bahagianya Abu Bakar. Maka kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya. Abu Jahal, CS itu kemudian datang menjelang malam itu. Mereka datang mengepung rumah Rasulullah. Lengkap mereka satu persatu dengan senjata-senjata mereka. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa tombak, ada yang bawa panah. Pokoknya semua senjata yang mereka punya, mereka wajib bawa. Dikepung, rumah Rasulullah dikepung. Jadi tidak mungkin orang bisa keluar dari rumah itu dalam keadaan selamat. Mereka bawa senjata. Kebetulan di rumah itu ada dua orang, Rasulullah dan sepupunya Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian kita lihat teman-teman, Abu Jahal ini saking semangatnya, malam ini tidak boleh ada yang tidur. Semuanya harus mengawasi rumah ini. Begitu ada orang keluar, langsung. Kira-kira bisa loloskah Rasulullah? Dengan izin Allah. Maka kemudian ketika malam menjelang, binatang-binatang malam mengeluarkan suaranya, angin bertiup. Angin malam itu kan kalau malam dingin kalau di sana. Tapi Abu Jahal dan kawan-kawannya ini mereka sudah bertekad ingin menghabisi Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah mengintip dari dalam, mereka masih ada. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ali, wahai Ali, maukah engkau menggantikan aku tidur di kamarku? Itu berarti menggantikan tidur Rasulullah untuk siap-siap mati. Siap-siap mati teman-teman. Rumah sudah dikepung, gak mungkin bisa lolos. Apa kata Ali? Siap wahai Rasulullah. Ali ini luar biasa. Disuruh menggantikan Rasulullah tidur, konsekuensinya adalah, keputusan terburuknya adalah dia akan mati. Karena para penjahat ini, Abu Jahal CS ini udah siap menghabisi Rasulullah. Siap, kamu tidur di tempat tidurku, pakai selimutku yang warna hijau, kata Rasulullah. Kamar selimut kesayangan Rasul itu warna hijau. Mau tidur di tempat tidurku dan gunakan selimut kesayanganku yang warna hijau itu tadi. Maka kemudian Ali tidurlah di kamar Rasulullah. Bayangin teman-teman, menggantikan orang tidur bukan hanya menikmati fasilitas kamar, tapi siap dengan konsekuensi bahwa dia tidak akan hidup lagi hari itu. Rasulullah kemudian setelah Ali sudah tidur, Rasulullah keluar mengintip, dan datanglah pertolongan Allah.
Ketika mereka sudah berjaga-jaga dengan mata yang terbuka, Allah kirim cuman angin sepoi-sepoi. Dan satu persatu mereka yang tadi matanya melotot berjaga-jaga tumbang satu persatu. Mereka tertidur, ngantuk luar biasa. Rasulullah buka pintu, melihat orang-orang ini sedang tidur. Maka sebagai bagian untuk memperolok-olok mereka, itu setiap orang yang tidur itu ditaruhin apa? Kepalanya ditaruhin pasir. Memastikan bahwa mereka memang benar-benar tidur dan gak sadar. Dan Rasulullah kemudian meninggalkan rumah itu bersama Abu Bakar untuk pergi meninggalkan kota Mekah. Dan ketika Abu Jahal terbangun, mereka kaget luar biasa. Ini siapa yang suruh kalian tidur? Bukankah kita rencananya malam ini akan menghabisi Muhammad? Ada salah seorang di antara mereka, tenang, kalau kita periksa rumah ini masih ada Muhammad, kita masih bisa membunuh Muhammad. Baiklah, sekarang semuanya bangunkan semua, tidak boleh ada yang tidur lagi. Kita akan masuk ke dalam rumahnya Muhammad dan kita akan bunuh dia. Maka bangunlah mereka, siapkan senjata kalian. Pintu dibuka, masuk mereka beramai-ramai, masuk ke dalam kamarnya Rasulullah. Dan di situ ada orang yang sedang tidur, gak kelihatan mukanya karena pakai selimut kan, dari kepala sampai kaki. Maka Abu Jahal ketika mendobrak masuk ke dalam kamarnya Rasulullah, siapkan senjata kalian. Hitungan ketiga, kita tusukkan senjata kalian untuk orang ini. Tiba-tiba temannya ada bilang, mereka udah siap nih, udah siap dengan senjata mereka, siap ingin menghabisi orang yang sedang tidur itu. Tiba-tiba ada yang di sebelahnya, tuan, sebentar, ada apa lagi? Ini udah siap kita bunuh nih. Tenang, ini kayaknya bukan Muhammad, tapi ini kamarnya. Iya, tapi kayaknya bukan Muhammad. Badannya nih kayaknya beda nih. Oh ya, kalau gitu buka aja selimutnya. Kalau Muhammad langsung kita bunuh. Kalau bukan nanti kita cari lagi, urusannya lain lagi tuh. Maka ada satu orang yang memberanikan diri membuka selimut itu. Betapa kagetnya Abu Jahal dan kawan-kawan itu begitu mereka siap akan membunuh Rasulullah. Tapi begitu dibuka, Ali bin Abi Thalib bangun dalam keadaan ngantuk, bingung ketika melihat orang sedang banyak mengangkat senjata. Terus ditanya sama Abu Jahal, di mana Muhammad? Di mana dia? Aku nggak tahu. Kemana Muhammad? Aku nggak tahu. Kenapa kamu menggantikan di sini? Ya, aku disuruh sama Muhammad, sama Rasulullah untuk tidur di sini. Maka itu Abu Jahal begitu marahnya, dia langsung keluar menyuruh semua teman-temannya itu untuk mengejar Muhammad Rasulullah SAW. Teman-teman bayangkan kalau dibangunin, terus ketika terbangun melihat banyak orang berwajah garang sambil membawa golok, sambil membawa senjata tajam, kira-kira rasanya gimana ya? Tapi Ali tenang aja tuh ketika ditanya, gimana Muhammad? Ya aku nggak tahu, cuma gitu doang. Kalau kita mungkin udah tolong gitu. Masya Allah. Assalamualaikum.